Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina. Susan ila hadratil mu'allif masyayikhihi wa walidayhi. سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Summa qala was-sawmu thalathu darajatin. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Bermula puasa yaitu ada 3 derajat. Yang pertama namanya puasa umum, puasa orang banyak, puasa orang awam. Yang kedua ada namanya puasa khusus. Yang ketiga tingkatan puasa itu ada namanya puasa khususul khusus. Khusus dah itu terlebih khusus lagi. Jadi puasa itu derajatnya ada 3 derajat. Pertama derajat puasa orang awam. Orang awam itu ya orang banyak kayak kita nih lah. Nah, jadi ada lagi puasa khusus, ada lagi yang lebih tinggi derajatnya puasa khususul khusus namanya. Khusus daripada yang khusus. Ya. Amma saumul umumi bahwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaka tafsiluhu. Adapun puasa umum, puasanya orang awam, maka puasa orang awam itu adalah menahan perut, menahan kemaluan daripada syahwatnya. Ya, tidak makan, ya tidak bergaul suami istri, ya itu puasanya orang awam. Kebanyakan orang seperti itu, ya. Wa amma saumu khususil khusus pas saumul qalbi an himamid dan daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyati. Adapun puasa khusus daripada yang khusus adalah puasa hati daripada keinginan-keinginan yang tidak baik, yang rendah-rendah, yang hina-hina, dan pikiran-pikiran dunia
Nah, jadi puasa khususul khusus, puasa yang khusus daripada khusus, hati itu ditahan daripada keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah ya, kemudian pikiran-pikiran duniawi, puasa ditahan gitu. Nah itu puasa khususul khusus, puasa yang khusus daripada yang khusus. Kemudian menahan hati daripada barang yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa tingkatan orang yang tinggi ya, puasa tingkatan orang yang tinggi. Jadi bukan sekedar menahan perut dari makan minum, menahan tidak bergaul suami istri, tapi orang-orang yang khusus itu puasa mereka daripada keinginan nafsu yang tidak baik gitu. Ya, menahan hati daripada berpikir-pikir duniawi. Nah ya, kemudian menahan hati pula ya daripada barang yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipikirkan Tuhan telah ya, puasa dengan yang lain, tidak mau dengan yang lain. Ini tingkatan orang tinggi ya. Wa amma husaumul khusus saumus sholihin, dan adapun puasa yang khusus yaitu puasanya orang-orang soleh. Ya, puasa khusus itu adalah puasanya orang-orang soleh. Bahwa ma asyara ilaihil musannif biqaulihi min tamamis saumi kafful jawarih amma yakrahuhullahu ta'ala. Puasanya orang, puasa khusus adalah puasanya orang-orang soleh. Ya, puasa orang soleh itu adalah seperti apa yang diisyaratkan oleh pengarang kitab, ya, yaitu bagian daripada kesempurnaan puasa adalah menahan anggota badan daripada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini puasanya orang yang khusus nih ya. Jadi puasa orang khusus itu ialah puasanya orang-orang saleh ya. Macam mana puasa orang saleh itu adalah menahan anggota tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, puasa orang saleh ini adalah puasa yang sempurna nih ya, yang sempurna ya, sempurna betul ya. Tapi yang lebih tinggi lagi tadi puasa khususul khusus itu. Nah, jadi puasa orang saleh peringkat yang kedua ini pun sudah lumayan kalau bisa kita ya. Tapi yang paling kurang puasa umum tadilah ya, jangan makan jangan minum di siang hari bulan Ramadan ya. Nah itu. Jadi puasa khusus itu adalah puasanya orang saleh. Macam mana puasa orang saleh itu adalah puasa anggota tubuh mereka daripada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal azam, daripada perbuatan-perbuatan dosa, minal a'dha'is sab'atil ati zikruha, anggotanya itu anggota yang 7 ya, dipelihara anggota yang 7 itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Nah, itu. Apakah anggota yang 7 itu? Wahyal batnu, pertama anggota 7 itu perut ya. Perut itu dijaga, perut itu daripada makanan-makanan yang tidak baik. Fayakukuhu anis subuhati wal haram waqtal iftar,
ya dicegah, dijaga perut itu daripada barang yang syubhat dan barang yang haram pada waktu berbuka puasa. Ya, ini termasuk kesempurnaan puasa juga nih ya, menyungguh-nyungguhi berbuka itu dengan yang halal, jangan yang haram, jangan yang syubhat. Selain daripada puasa pun perut kita ini dijagalah juga, tapi puasa lebih lagi tuh. Ya, disungguh-sungguhi betul kita itu berbuka dengan yang halal. Ya, dengan yang halal. Yang syubhat jangan. Syubhat itu tidak tahu halal apa haram. Hati ragu-ragu, ya. Ragu-ragu tuh hati itu. Ini barangnya halal apa haram. Nah, ya meragu-ragu kan. Nah, tidak tenang, hati itu tidak tenang, itu namanya barang syubhat itu. Kalau haram itu jelas lah. Dia kalau halal jelas, haram jelas. Tidak jelas halal haram itu namanya syubhat namanya. Yang syubhat itu pun juga dijauhi. Nah, yang syubhat itu dijauhi. Ya, jadi perut itu dijaga daripada makanan yang syubhat, makanan yang haram ya pada waktu berbuka puasa itu. Ya, pada tahun buka kan orang kasamala juga bersedekah itu yakin-yakin yang halal ya. Nah, yakin-yakin yang halal. Ya, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajris shaimi syai'un. Kata Nabi, siapa yang membukakan orang puasa, ya tentu membukakan orang puasa itu di sore hari waktunya sudah sampai, ya itu kata Nabi dia dapat pahala seperti pahala orang yang puasa. Ya, sayugianya juga bulan Ramadan ini kita di samping puasa kita banyak-banyak sedekah, lebih-lebih bersedekah itu pada waktu berbuka puasa itu. Ya, membukakan orang puasa itu kata Nabi pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu dapatnya kita ya. Nah, alhamdulillah, mana puasa, mana membukakan orang yang puasa pula. Nah, banyak pahalanya ya. Nah, fa'in ajaza an asyaihim fattarahum bisyurbatin au bitamratin au ghairihima. Kalau tidak bisa membukakan puasa ya di sore hari itu tidak ada memberikan sedekah berbuka, kalau tidak mampu, nah dengan seteguk air atau satu biji kurma atau lain daripada keduanya. Ya, untuk mendapatkan pahala membukakan puasa tadi. Nah, jadi pertama perut. Nah, puasanya orang soleh itu ya mudahan lah bisa kita naik derajat kita dikit-dikit ya. Ya, di samping menahan perut daripada makan minum, ya ditahan juga daripada yang haram perut itu. Kalau sah puasa sahlah. Ya, kalau orang tuh tidak makan di siang hari, tidak bergaul suami istri, sahlah puasanya. Sah puasa itu artinya apa? Gugurlah kewajibannya. Malam berniat, yang membatalkan puasa dijauhi, ya sahlah puasanya. Ya, nah, cuman ya kalau nanti pada waktu berbuka ya tidak pikir-pikir apa yang dimakan, yang penting makan, mau halal mau haram enggak. Nah, ya tidak sempurna puasanya itu. Ya, terbaguslah daripada yang tidak puasa sama sekali. Kalau tidak puasa sama sekali itu ya tidak ada gugur kewajibannya. Nah, ya. Jadi disungguh-sungguhi betul berbuka itu dengan yang halal. Ya, dengan yang halal. Halal itu ada dua. Ada halal sirfi, ada halal suri namanya. Ya.
Ada halal suri, ada halal sirfi, ada murni. Yang halal itu ada yang sirfi, suri ya, suri itu bentuknya itu halal. Yang dimaksud disuruh berbuka dengan yang halal itu bukan halal rupanya, bentuknya halal suri tadi, bukan yang murni. Karena kalau yang murni itu, halal murni itu tidak ditemukan lagi zaman sekarang. Halal murni itu kecuali air minum yang turun dari langit, yaitu air hujan. Kita tadah pakai tangan kita sendiri, bukan pakai gelas, langsung masuk ke perut kita. Itu yang dikatakan halal murni ya. Nah, kita berbuka tadi disuruh dengan yang halal, bukan halal yang murni itu. Kalau halal yang murni itu teruk kita ya. Kalau halal murni itu itulah tuh. Zaman sekarang yang dikatakan halal murni itu aja lagi ya, minum dengan air hujan, minumnya nadahnya pakai tapak tangan ya, langsung masuk ke mulut. Kalau melalui cangkir, nanti cangkir itu dari mana pula ya. Jadi yang disungguh-sungguhi berbuka dengan yang halal, bukan halal yang ini, tapi halal suri. Halal suri itu asal yang kita makan, asal yang kita minum itu tidak tahu datangnya dari mana, tidak tahu. Tapi harus ma'asukunil qalbi, hati kita tetap tenang. Kalau tidak tenang, ialah itu tadi subhat namanya. Ya, orang ngasih kita ini makanan, ya tidak tahu sama sekali ini dari mana dia dapat. Yang jelas ini punya dia. Dari mana dia dapat duitnya, dia beli dari mana. Nah, itu tidak tahu kita. Itu halal sudah. Dengan yang itu jadilah cukup lah tuh. Ya, sudah cukup tuh. Beli kita makanan di pasar tuh. Ya, beli makanan kita di pasar tuh. Ya, yang dijualnya apa? Lazim kayak orang banyak kue dijualnya. Ya, lauk-lauk, ya. Masalahnya duit dari mana dia beli kue, beli tepung segala macam, itu tidak tahu kita, itu sudah halal. Udah halal tuh. Nah, namanya halal suri namanya. Tapi hati kita tetap ada ketenangan. Apa ketenangannya? Kita tahulah orang ini orang baik-baik dia. Bukan biasa kerjanya ngambil punya orang, bukan. Kalau kita ragu-ragu, itu namanya subhat namanya. Nah, jadi jangan banyak-banyak tanya, betul ya. Ya, jangan banyak-banyak tanya, betul. Orang ngasih, ambil lah itu. Orangnya orang sesama kita aja, kekawanan kita. Udah perlu pula lah. Kau dapat dari mana nih? Ini jangan dapat dulu lah. Kita orang awam ini. Itu sudah halal lah itu. Dengan yang seperti itu udah lumayan kita berbuka itu. Dengan barang yang halal itu. Ya, betul. Ada ulama mengatakan ya, wa'lam anna jami'al ma'asi allati yaf'aluhal abdu sababuha aklul haram. Ya, ketahuilah bahwasanya semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu penyebabnya karena makanan yang haram. Ya, karena makanannya haram. Ya. Ya. Indah halal halal kharajal halal, wa indah halal haram kharajal haram. Kata Imam Ghazali, kalau masuk ke dalam perut kita barangnya halal, itu yang keluar pasti halal pula. Ya. Tapi kalau yang masuk haram, yang keluar pasti haram juga. Nah, ya, jadi rugi betul ya kalau kada halal itu masuk ke perut tuh. Sebenarnya kita zalim dengan diri sendiri lah tuh. Ya, nah, ya, jadi harus diyakinkan betul yang kita makan tuh halal. Ya, dari apakah dapatnya? Kita beli kah, kita dikasih orang kah? Ya, yang penting muamalahnya tuh halal. Kita beli, masalah orang tuh dapat dari mana tuh tidak ada tuntutan kita untuk meneliti ya. Pokoknya yang halal tuh jelas, yang haram juga jelas.
Nabi kita tuh beliau pernah dikirimi makanan keju dari negeri Syam. Ya, negeri Syam itu orang membikinnya tuh biasanya kebanyakannya itu cuma kebanyakannya, tapi tidak yakin ya, kebanyakannya dari lemak babi kebanyakannya. Tapi pada satu waktu Nabi kita dikasih, ya Nabi dikasih, tapi tidak yakin, cuman biasanya aja gitu. Biasanya dari kampung situ barang tuh haram, biasanya dari lemak babi. Tapi tatkala Nabi dikasih ya Nabi, cuman Nabi nyikapi, Nabi makan dan Nabi tidak nanya mana kampungnya orang kafir, mana kebanyakan biasanya dari situ tuh dari lemak babi kebiasaannya. Nah, lain kalau yakin betul kebiasaan kan bisa jadi tidak ya dah. Jadi tatkala berbicara masalah hukum tuh begini, cara untuk tindakan hati-hati begini. Ini kita ini kadang-kadang orang nanya masalah hukum, lain jawabannya boleh apa tidak, jawablah kalau boleh, tidak. Lain kalau orang jawab sebaiknya bagaimana, nah itu lain jawaban. Untuk tindakan hati-hati berarti ya, jangan barang yang halal dibilang haram, nanti yang haram dibilang halal, nanti bisa tertuduh Nabi. Nanti Nabi tidak mungkin ngambil yang haram, itu tidak mungkin Nabi. Ya Nabi kita, jangankan Nabi, semua Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Pokoknya jelas agama kita ini jelas ya. Nah, jelas. Apalagi urusan halal haram tuh. Ya urusan halal haram. Jadi perut dijaga daripada yang haram, yang subhat pada waktu berbuka. Wal lisanu fayakufuhu anil haziyan wal kadhibi wal khusumah wa nahwiha. Kemudian lagi anggota yang 7 itu adalah lidah. Nah, di puasa lidah itu dijaga juga. Kalau tidak masuk puasa kita golongan orang saleh, jaga lisan tuh. Jaga lidah kita nih waktu puasa. Dari mana? Dengan apa menjaganya? Dijaga daripada omongan-omongan yang tidak bermanfaat pertama. Ya. Omongan manfaatnya tidak ada. Pudul kalau bahasa agama ya. Pudul tidak ada manfaatnya, bercakap tuh tidak ada manfaatnya. Jangan juga rupanya ya. Ada satu kitab bilangkan kalau kita ini bercakap tidak ada manfaatnya tuh. Manfaat tidak ada, pahala tidak ada, dosa pun tidak ada, itu termasuk tidak bagus juga. Kenapa? Karena menyakiti malaikat. Malaikat dicatat terus, manfaatnya tidak ada. Ya, nah, ya lisan dijaga daripada ucapan yang tidak bermanfaat. Daripada apa pula? Berdusta. Nah, nih, aduh, berdusta nih payah betul ya. Kadang-kadang banyak tuntutan nyuruh berdusta terus ya, nyuruh berdusta terus ya. Jangan pokoknya. Alaikum bisidqi fa innahu yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Lazimilah berkata jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Wa iyyakum ya wal kadhiba fa innahu yahdi ila syarr wasyarr yahdi ila nar. Ya, jauhilah daripada berkata bohong, karena bohong itu membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Ya, berbohong. Pokoknya kalau berdusta itu tidak ada baiknya lah, pokoknya tidak ada barokah. Yakin kejujuran itu akan membawa kebaikan dan membawa barokah. Walaupun ibarat harta kita dengan berusaha, tapi jujur, barokah yang jujur itu. Ya, yang jujur itu barokah. Man beratlah barangkali ya. Ya, berdagang jujur ya. Apakah muamalah yang lain. Nah, ya.
ada tuan guru kita ya, almarhum ya, banyak tuan guru kita di PHI itu ya, waktu menjabat jadi kepala sekolah ada kawan dekatnya nah, hana minta ijazah, minta ditandatangani supaya tamat sekolah di PHI, tapi orangnya tidak tamat. Udah mau orang dulu tuh nanda tangani, padahal kawan dekat. Berarti kata beliau nyuruh aku berdusta ya katanya. Gitu. Ya, nyuruh aku berdusta ya. Maka kawan dekat tetangga lah pula. Ya, guru ini jadi kepala sekolah. Guru jadi kepala sekolah minta supaya ditandatangani suah pernah sekolah PHI tamat. Orangnya tidak tamat, apalagi tidak pernah sekolah. Nah, ini orang dulu ya jujur orangnya. Ya, orangnya jujur. Ya. Orang pesan barang dengan kita harganya sekian, bilangkanlah harganya sekian nih nah. Kemarin kau ngasih duit sekian nih nah, 100.000 sekalinya harganya 70 cuman, jujurlah harganya 70 cuman, balikkanlah duit orang 30, jangan masuk kantong semuanya, mana upahnya sudah ada. Ya bodoh kita katanya kalau balikkan, macam mana pula bodoh, orang pintar tuh yang itu tuh, bukan orang bodoh ya. Upah dari kasih orang, nah ini aku minta belikan ini upahnya sekian. Kalau nak yakin pula tuh sisa 30.000 tuh bilang aku mintanya sisanya pula, yakin ini berbohong harganya segitu-gitu padahal banyak lebihnya masih. Aduh, macam mana lah nak berberkah ya. Nah, yakin pokoknya ya, kejujuran itu membawa kebaikan akan membawa orang kepada surga ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lagi kecil sudah dengan barakah kejujuran. Apa barakah kejujurannya? Perampok itu termasuk kerjaannya maksiatnya besar tuh. Gara-gara kejujuran beliau bertaubat perampok itu. Nah, kecil padahal masih itu tuh, kejujuran tuh membawa kebaikan itu tuh. Ya, taubat perampok gara-gara anak kecil berkata jujur. Ditanyai oleh perampok, mau kemana kau? Ya, mau ke Baghdad nuntut ilmu. Bawa duit dah kau? Bawa. Nah, perampok nanyai bawa duit apa tidak, jelas kan mau merampok tuh. Ibaratnya kalau mungkin berbohong mungkin boleh aja tahu bang itu perampok, tapi tetap dia tidak mau berkata bohong, tetap jujur. Nangis perampok tuh, nangis dia, anak kecil nih. Ngapa kau maka jujur? Aku dipesani mama aku jangan sekali berkata bohong. Ini kata perampok anak kecil, aku nih kata perampok tuha sudah khianat kepada Allah Ta'ala, banyak merampas harta orang. Anak kecil nih nah, belum besar, belum dewasa, tidak mau mengkhianati mamanya. Aku nih dah berapa umur, tuha ada umur, Tuhan ku khianati. Nah, akhirnya taubat perampok itu. Nah, itu artinya kejujuran membawa kebaikan tuh ya, besar itu pahalanya tuh. Dakwah juga tuh besar pahalanya tuh. Orang maksiat bisa jadi taubat dengan sebab dia kan. Apa sebabnya? Nah, berperilaku baik, jadi orang yang jujur. Bertengkar juga lisan tuh dijaga juga. Caci maki orang ya dah. Bulan puasa tuh ngibah orang ya, fitnah orang, nah itu tuh dijaga lidah itu. Nah, itu puasanya orang saleh, dia menjaga anggota 7 diantaranya lidah. Nah, lidah nih ya bahaya betul ya, lidah nih bahaya betul. Al bala muwakkal bil mantik, bala itu kata Nabi diwakili Tuhan dengan ucapan. Banyak orang kena bala gara-gara ucapan, baik bala secara zahir atau bala secara batin. Zahir banyak gara-gara lidah nih orang mati, sekali cuman bercakap hilang nyawanya ya. Nah, duduk-duduk di pinggir jalan, ada mobil ngebut lalu, dudukan pinggir jalan ngebut ya,
dianggap kada sopan barangkali. Nah, cakap dia, kamu ya punya jalan aja, ha? Sekali yang dicakap yang di mobil tuh orangnya tidak tahu kita, sekali dia berbalik ya, bawa senjata, yang bercakap kau ya punya jalan tuh itu cuman cakapnya, dibalikinya mati. Ada pernah kejadian tuh, tuh namanya bala, diwakilkan dengan ucapan, bisa kena bala mati gara-gara satu ucapan tuh bisa hilang nyawa ya. Itu secara zahir tuh, secara batin bisa juga bala ya. Imam Sufyan Tsauri ya pernah mengunjungi ya orang balik dari haji, kata yang balik dari haji ini bilang dengan keluarganya di belakang, ya ini tamu kita ini, suguhi makanan, suguhi minuman, tapi kata tuan rumah tapi cangkirnya jangan cangkir kita haji yang pertama, cangkir haji kita yang kedua. Ngasih tahu pula haji 2 kali pula ya. Ya. Nah, ini bala juga nih cakapan. Cakap nih bala. Nah, lalu kata Sufyan Tsauri, gara-gara kau bercakap seperti itu, ya 2 kali pahala haji kau tuh tidak ada pahalanya dua-duanya. Itu bala. Ya, 2 kali kau berhaji itu hilang, rusak pahalanya semuanya. Ini cakap membikin bala. Padahal aturannya besar pahalanya ya, tapi dia sendiri yang merusak. Ya, malam tadi bangun beribadah, sekali siang situ kemarin bilangkan, aku mulai malam tadi jam 3 dah bangun, dah tidur lagi, baca Quran, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, macam-macam. Padahal pahalanya dipeliharakan Tuhan, tapi gara-gara cakap dia, lidah tidak bisa menjaga, habis dapat bala dia, pahala hilang. Itu bala ya. Yalah, ada keinginan nafsu bang, ada keinginan nafsu supaya orang tahu kita berbuat baik itu. Jangan, cukuplah Tuhan yang tahu, tidak kita kehendak sendiri, tidak tanya orang pun payah jaga hati, apalagi kemauan sendiri ya, rugi kita, hilang pahalanya, padahal pahalanya banyak. Wal ainu fayakufuhu anil ittisa'i fin nazari ila ma kulli ma yudhammu wa yukrahu. Kemudian mata pula ya, ditahan juga mata itu daripada memandang kepada sesuatu yang dicela, yang dibenci. Nah, ya dicela itu yang haram lah, terutama ya yang tidak baik-baik itu. Mata yang haram ya, memandang yang haram ya, maklum lah kita. Nah, ditahan. Jangan malah diitisa, diperlebar, itilah kata orang Banjar tuh, melihati. Jangan ya, kalau terpandang sekali mudah-mudahan tidak apa-apa, tidak sengaja ya. Lakal ula wa alaikas saniyah. Kalau yang pertama untuk kau tidak apa-apa lah itu, tapi wa alaikas saniyah, yang kedua untuk kau juga, tapi yang kedua tuh wa alaika, berarti dosa yang kedua tuh. Ya ndah mandang sekali menghormati, tidak berkejap-kejap lagi mata melihat. Itu walaupun sekali, kalau lama itu dihitung 2 kali itu. Ya. Kalau terpandang sekali tidak apa-apa itu, tapi 2 kali jadi siksa. Nah, mata ya kepada yang dicela, yang dibenci. Ya. Banyaklah mata ininya, dari mata katanya turun ke hati. Dia kan bikin hati kita ini tidak khusyuk gara-gara mata bang. Mata banyak melihat-lihat yang tidak baik, yang dibenci ya. Nah, terlalu banyak melihat urusan dunia yang di atas, balik ke rumah risau, bimbang hati kan. Nah, bimbang hati, ngaji kurang, beramal kurang, menengok urusan dunia, nengok ke atas. Nah, itulah pikiran di kepala tuh dunia aja kan. Nah, benteng tidak begitu kuat aturannya. Kalau banyak boleh lihat tuh banyak di bentengnya. Ini mana benteng tidak kuat, ngaji tidak, apa tidak risau pikiran
risau pikiran. Ya. Kita sembahyang itu kan sunat, di antara sunat sembahyang melihatkan pandangan ke tempat sujud. Alasannya apa tuh? Supaya lebih khusyuk. Ya, jadi melihat ke tempat sujud itu rupanya membantu khusyuk tuh. Berarti kalau tidak melihat ke tempat sujud, melihat kemana mata, mana melirik, nah itu bisa mengganggu kehusyukan. Nah, samalah kita hidup di dunia nih, banyak melihat kan mengganggu hati kita. Nah, itu maka sembahyang itu supaya ya bisa khusyuk, salah satu adalah lihatkan mata tuh ke tempat lihatkan mata ke tempat sujud. Kalau melirik kanan kiri kan hukumnya makruh. Hukumnya makruh lagi pula itu bisa membuat kita tidak khusyuk. Ya, khusyuk itu tidak ingat yang lain kecuali yang kita ingat bahwa kita melakukan inilah. Umpama sembahyang, khusyuk itu tidak ingat yang lain kecuali yang diingat kita hanya sedang sembahyang. Tidak ada ingat yang lain dah. Nah, itu namanya khusyuk tuh. Ya. Dan juga yang membilangkan khusyuk itu samping-nyamping ini tidak tahu siapa orangnya. Nah, dan samping menyamping kiri kanan tidak tahu orangnya. Ada juga ulama itu bilangkan khusyuk itu kayak tenang, tidak ada bergerak-gerak ya. Ya, umpamanya tengah sembahyang tuh ada burung terbang, singgah di kepala nih, tidak ada terbang burung tuh, dikira burung kayu. Nah, itu ada juga ulama membilangkan, mendefinisikan khusyuk itu seperti itu, tenang anggota ya. Kalau risau, tidak tenang atau bergerak ya itu tidak khusyuk. Ya. Nah, itu. Wal uzunu fayakufuhu anil isra'i ila kulli makruhin li'anna kullama hurrima li'anna kullama haruma qawlu harumal isra'u ilaihi. Kemudian samping lidah juga, mata juga dijaga, telinga juga ditahan. Telinga itu daripada mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama mendengarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, ya, jaga barang yang tidak baik, yang dibenci atau yang jelas-jelas haram. Nah, tuh. Jangan telinga itu istilah betul dengarkan. Nah, orang memfitnah, orang menggibah orang, ikut duduk juga menelinga, kata orang gitu. Menelinga betul. Nah, ya, jaga juga telinga kita mendengar daripada sesuatu yang diharamkan. Karena barang yang diharamkan mengatanya, haram juga mendengarnya. Berbohong itu haram hukumnya. Nah, mendengarkan orang berbohong juga haram. Gibah itu hukumnya haram. Mendengarkan orang gibah juga haram juga hukumnya. Ya, macam mana tuh? Kalau kita uzur tidak bisa ninggalkan tempat itu, orang gibah nyebuti orang lah. Minimal kita kita jangan fokus mendengarkan tuh. Ya, menelinga, menghayal ke lain aja. Kalau kita bisa ninggalkan tempat itu, tinggalkan. Kalau aku tetap di sini, tetap terdengar, udah wajib kita ninggalkan tempat itu. Ya, tetap. Telinga dijaga juga. Nah, ini puasa orang soleh menjaga telinga daripada memperhatikan, mendengarkan daripada ucapan orang yang haram. Warijlu wal farju fayakubuhuma anil athami wa anil makarihi. Memelihara kaki juga dan kemaluan daripada perbuatan dosa dan daripada barang yang dimakruhkan, ya, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, qala al-Barmawi fa illam yakuffa jawarihahu lam yahsul lahu illal hazzu minal ju' wal atash. Al-Imam Barmawi mengatakan,
kalau orang tidak mampu menjaga anggotanya yang 7 ini di dalam berpuasa, maka tidak ada hasil dari puasanya, melainkan yang didapatnya hanya lapar dan haus saja. Pahalanya itu tidak ada, tapi kewajibannya tetaplah gugur. Malam tadi berniat, siang makan tidak, bergaul suami istri tidak, dapatlah gugur kewajiban sebagai orang mukallaf ya, sebagai orang akil baligh gugur kewajiban. Cuman nilai puasanya tidak ada, kecuali yang didapatnya hanya lapar dan haus saja. Subhanallah, kalau begini terus puasa kita tidak, kapan kita ningkat-ningkat nih? Cemana nih jaga yang 7 nih? Kayaknya lah secara umum aja agak dikurangi berkumpul-kumpul kayaknya, karena berkumpul-kumpul itu kan mata rawan, berjalan-jalan mata rawan, nanti kalau ngumpul-ngumpul mulut payah jaganya ya. Makanya tuh yang disebutkan tidur orang yang puasa tuh ibadah. Tidurnya ngapa? Untuk jaga mulut supaya jangan bercakap yang macam-macam. Ya, untuk menjaga mata supaya jangan memandang-mandang yang tidak disukai Tuhan, untuk mencegah telinga daripada mendengar yang tidak baik. Nah, dibawa tidur. Nah, ini yang disebut naumus shaim ibadatun, itu puasa, tidur orang puasa itu hukumnya ibadah tuh, untuk jaga itu. Nah, ya kita usahailah supaya meningkat nilai ibadah ya. Kalaupun tidak bisa puasa khusus ini, kalau bisa naiklah dikit puasanya khusus. Puasa khususnya apa? Yaitu puasa orang soleh. Puasa orang saleh di samping menahan perut daripada makan minum, menahan kemaluan daripada bergaul, ditahan juga anggota yang 7 tadi. Lidah ditahan, ya mata ditahan, tangan ditahan, macam-macam daripada segala yang tidak baik. Jadi kalau tidak bisa menjaga itu, nah maka tidak hasil dari puasanya, melainkan hanya dapat haus dan lapar saja. Fafil hadisi khamsun yufattirna shaim. Nah ya, ay yuzhibna sawabas shaim las saumu nafsuhu, las sauma nafsahu. 5 macam kata Nabi yang membatalkan orang puasa. Tapi yang batal itu artinya hilang pahala orang puasa, bukan puasanya batal, bukan, tapi pahalanya yang hilang. Nah, puasanya sah itu artinya gugurlah kewajibannya, cuman pahalanya tidak ada, kan rugi juga tuh. Semuanya lah kayak sembahyang sah, tapi pahala sembahyang tidak ada. Ya, yang mending daripada yang tidak sembahyang, yang mending daripada yang kada puasa, tapi pahalanya tidak ada, nih rugi juga kita. Maka berapa dah usia kita nih tidak ada peningkatan dalam ibadah nih. Nah, apa kata Nabi ini? 5 macam tuh yang menghilangkan pahala puasa tuh. Pertama al-kadzibu, ya, yang pertama adalah berdusta, ya. Jadi berdusta itu haram hukumnya, apa namanya itu membatalkan pahala puasa. Hukum berdusta ya haram ya. Kalau dipandang daripada sudut puasa itu hukumnya hukumnya makruh ya. Kalau dari masalah berdusta itu sendiri ya tetap haram, tapi dipandang daripada sudut puasa, dusta itu makruh hukumnya ya. Itu tuh berdusta. Nah kata Nabi, wal ghibah, ya, nyebuti orang, wan namimah, ngadu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nazaru bisyahwatin, kemudian memandang dengan pandangan syahwat. Nah ini 5 macam ini timbulnya dari mana nih? Dari anggota yang 7 nih kayak tadi ya. Nah apa tadi? Yang pertama berbohong dari lidah, ya. Kemudian gibah, berbohong dari lidah, gibah dari lidah juga banyak ya. Namimah, nah namimah dari lidah juga, memandang dengan pandangan syahwat, nah mata ya. Sumpah palsu juga dari lidah, banyak dari lidah rupanya ya timbul ya kejahatan itu
ya. Wa min tamamis shaumi taharril iftar ala halali wallahu a'lam bissawab.